Oke, sekarang orang mau jelasin codingan yang orang buat ya. Bising nanti ditanya pas presentasi. Kayak yang pertama tuh mau ngejelasin nih, yang di search. Coba search Adium. Nggak ada. Adanya ada. Nah, itu setiap ngetik di sini pasti di sini akan berubah. Nah, itu gimana caranya? Nah, caranya tuh coba lihat di navbar blade.php. Nah, di sini ada script ya. Nih, kayak gini. Sini pertama tuh ngambil ID-nya. ID-nya search. Nah, coba lihat di sini. Nih, ini ID-nya. Jadi ini value yang akan kita ambil. Setiap value yang diketik di sini maka akan ditampung di sini. Nah, var value disval to lowercase. Ini artinya berarti setiap ketikan pas key up tuh pas ngetik ya ditampung di variabel ini. Terus ini var curl itu window location path name. Jadi ininya. Nah, ini upcoming. Terus ke bawah. Nah, sini untuk merubah setiap datanya kita pakai Ajax. Sini tipenya post, URL-nya route search. Nah, route search itu berarti di web.php-nya lihat yang namanya search. Ini controllernya Ajax controller. Nah, oke, kembali lagi ke sini. Di sini nanti ada data yang akan dikirimkan ke controller tadi. Datanya tuh pertama datanya value, berarti keywordnya, terus URL-nya. Ini ada token. Nah, di sini jika sukses, nah berarti datanya tuh dikirim dulu ya ke Ajax controller. Ke sini. Nanti diterima di sini. Nah, kan tadi di halaman upcoming. Dia kan dipakai kondisi. Jika URL yang sama dengan upcoming, perintah ini yang dijalankan. Di sini ada variable yang nampung get upcoming ini dari API ya. Terus di filter ada fungsinya, itemnya use title. Jadi di sini tuh semua datanya dicari, kita pakai item title. Jadi kan di API itu banyak key-nya ya. Ya, kita ambil yang title terus use title. Itu berarti kalau ini ada persamaan maka akan dikirimkan datanya. Jika title ini sama keywordnya maka akan dikirimkan datanya, sehingga muncullah ini. Jadi hanya yang sama aja, yang lainnya enggak muncul. Oke, terus kan di return di sini tuh. Berarti datanya dikembaliin lagi ke website tadi. Nah, habis dikembaliin, di sini dicek lagi jika URL-nya sama dengan ini upcoming, maka fungsi ini yang dijalankan. Pertama, card index.empty. Berarti coba lihat di sini. Sini ada kelas. Coba lihat. Oh, bukan. Berarti di upcoming card index. Nah, kelas ini berarti ini di empty. Jadi ini gak ada. Semuanya dihilangin dulu. Habis dihilangin, barulah dimasukkan lagi ini tag HTML ini. Nih, jadi datanya nanti diubah sama tag HTML ini. Di tag HTML ini ada value banner URL, itu dari datanya ya. Di ini ada index value, itu dari datanya. Nah, kayak gitu untuk searching. Selain kayak gini, berarti ada lagi kalau itu harusnya dari sini. Berarti kalau yang diketik itu coba klik ketik Argantara. Maka akan muncul film movie Argantara. Soalnya untuk yang search pakai keyword ini controllernya beda lagi. Di controllernya tuh yang
coba lihat ke web.php, sini nih search controller. Kalau ini ya beda lagi controllernya. Jadi nanti tuh search controller, nah akan nerima request. Di sini requestnya kan keyword ya. Keyword tuh ini keywordnya Argantara, nanti diterima di sini. Jadi title kayak tadi, filter lagi jika ada yang sama, kembaliin data yang sama. Masuk ke sini ke halamannya, tampillah ini. Oke, itu untuk search ya. Oke, sekarang untuk buy ticket. Nah, untuk buy ticket sendiri tuh hampir sama ya. Tapi kayaknya ini mah nanti kurang jelasin aja. Orang yang buat, terus di sini, nah di sini ada fitur search lagi di sini. Misal tik admin, tuh yang datang cuma admin dong kan. Nah ini agak beda sama yang tadi searchingnya. Untuk ini tuh di main sini. Nah ini pun hampir sama ya. Kita cari dulu kelasnya search, ID-nya search, terus value-nya ini dikecilkan, terus route-nya ke search, berarti ke Ajax control lagi, terus di bawahnya nah jika customer kan ya. Nih ini juga hampir sama sih kayak tadi, cuman di Ajax-nya aja yang agak beda di sini. Di sininya nah lihat ini kan, ini mah ngambilnya dari API ya. Kalau ini langsung dari itu ya, dari database. Jadi semua user tuh diambil. Terus kan kalau ini mah cuma satu ya, title. Kali ini berdasar username juga bisa dicari, berdasarkan name-nya dicari, soalnya di sini pakai kondisi atau terus semua. Jadi gitu untuk itu. Terus untuk yang di sini edit, untuk yang edit sendiri tuh controllernya di admin customer. Mungkin semua udah pernah dijelasin nih sama Pak Sandika, tapi ya agak sedikit beda. Jadi di sini tuh setiap ini kan harus unik ya, username sama emailnya. Di sini kalau harus unik berarti pas nge-update tuh harus unik. Tapi kalau yang kayak gini masalahnya tuh harus unik terus deh. Jadi kalau yang sama ini nantinya unik. Nah jadinya di sini pakai kondisi jika username sama domain username, jadi kayak requestnya tuh nanti kan ini tuh metodenya post ya, terus ngirim request. Nah requestnya username ditangkap sama username, validasinya yang ini. Tapi kalau gak sama, validasinya yang ini. Jadi harus unik setiap pergantian. Itu untuk return back with message, ini tuh buat ngirim kembali ke sini. Oke. Terus yang delete, mungkin delete juga udah pernah dijelasin ya. Di sini, nah ini dashboard order. Ini untuk tampilan bisa dilihat aja kodiannya ya. Itu ada di order controller. Coba yang bukan yang itu, dashboard order. Ini untuk destroy, ini untuk show. Jadi pertama tuh kita tuh ngambil dulu dari recent order. Itu kalau recent order ngambil semua data orderan dari database ya.
where order ID with ID, karena di sini ada ID terus dimasukin jadi yang pertamanya first, yang itu data yang pertama diambil. Terus PPN tuh pajak, terus detail total price dibagi 100 kali 11 itu jadi segini hasilnya kan, ini ya dibagi 11%, jadi dikurangi 11% jadinya segini. Sini terus oke, lihat dulu di sini ya, di sini di dashboard.php. Jadi ini tuh codingan yang get recent order ya. Jadi order with user payment. Jadi ini tuh tabel order join ke user sama payment. Nanti diambil semua yang terbaru get gitu. Untuk sales itu ada dua kondisi. Jadi kalau sales tuh sini ada settlement bukan itu, settlement sama capture. Jadi difilter lagi kayak hampir sama kayak search ya. With ambil ini datanya, warehouse jika ketika ada payment function, settlement ini variabelnya, terus di where transactions status or nanti ini diambil ya. Ini kayak kondisi di SQL aja sih ini mah, tapi ambilnya berarti with payment tuh berarti dari table payment. Ini kita earning mah pakai pengkondisian inapnya. Oke, terus untuk apa lagi ya, bentar, oh iya sini di order, di sini ada preview tuh sama aja sih kayak codingan yang ini. Terus download, kalau download itu akan ngedownload ini ya, invoice-nya. Nah itu gimana caranya? Tahu tuh di admin order. Nah, di sini ada fungsi PDF ya. Kalau ini untuk detailsnya kayak yang tadi preview ya. Nah ini downloadnya. Oke, ngambil semua datanya dulu, terus dimasukin ke sini. Load view itu kayak tampilan PDF ya kayak gini. Nah ini agak acak-acakan soalnya nggak pakai CSS ya. Tinggal ke sini, ambil viewsnya, ini datanya, jadinya kayak gini. Jadi langsung terdownload soalnya pakai plugin lagi sih. Nah untuk yang password, nah ini isi dulu. Nah ini logiknya tuh kayak gini nih. Password verify, jika out password sama out user password sama, maka jalankan ini. Tapi kalau gak sama, return back message password invalid. Nah ini dicek lagi passwordnya sama dengan repassword. Jika sama yang itunya, verifikasi sama password barunya, maka lakukan ini. Kalau enggak, maka akan mengembalikan ini. Terus di Google Controller. Nah ini Google Controller itu kita tuh bisa login pakai Google kan ya. Nah ini caranya kayak gini. Kita pakai Socialite, ini bisa baca di Laravel ada. Terus pen user. Jadi itu sebenarnya harus bikin dulu di Google tuh, bikin ini. Nah ini itu key dari Google yang kita masukkan. Nah, jadi nanti tuh Google tuh ngirim request yang kita tangkap di handle callback. Di handle callback di sini, coba kita ke webroot. Ini nih. Nah, jika nanti Google tuh ngirim URL ke sini. Data ke sini. Kirim data ke sini, terus kita tangkap di sini data-datanya. Nanti datanya tuh ada username. Ini kan, nih di sini semua datanya tuh dimasukin ke sini.
Terus nanti kita masukin lagi create itu buat bikin user baru. Ini email soalnya data dari Google tuh cuma name, email, password kalau sama Google ID. Itu nanti kita redirect ke dashboard. Kayak gitu sih. Ini nah itu untuk Google. Jadi Google kita tuh ngirim request ke sana, terus Google ngirim lagi data, nanti dimasukin ke database sehingga bisa login. Terus yang Midrange tuh gimana? Ini ada payment callback controller. Itu hampir sama kayak Google. Jadi Midrange tuh ngirim data. Nanti kita tangkap datanya di sini di URL ini. Nih. Mana sih? Nah, ini URL ini. Jadi kita lihat ke Midrange-nya. Login. Di sandbox ini konfigurasi ya. Jadi jadi si Midrange tuh akan ngirim ke sini notifikasi ke sini yang datanya tuh berupa kayak gini nih contohnya. Nah, ini contohnya tadi ada pakai email, ada pakai HTTP ya. Coba lihat. Nah, ini data yang akan dikirim oleh Midrange. Nah, semua data ini kita tangkap terus dimasukin ke database gitu. Jadi kan di sini tuh di order di sini tuh ada settlement, expire, ini tuh dari sini nih. Nah, ada transaction status expire, berarti ini ada expire tuh kayak karena dikirim dari Midrange ini. Terus ada signature key. Nah, signature key itu yang ngamanin data kita. Sini lihat. Nah, di sini ada kondisinya. Jika signature key tidak sama signature key yang ini, maka nggak bisa ngirim data langsung, biar nggak kena hack gitulah pokoknya. Ini kita ngirim order ID, person ID. Jadi ketika melakukan transaksi kita tuh ngirim dulu data, terus si Midrange ngirim data balik, data hasil action yang kita lakukan. Itu untuk Midrange. Selain itu kita juga dapat email tuh. Nanti ada email sih. Oke, mungkin itu ya.